2,12 gram padatan natrium karbonat, natrium itu Na+, karbonat CO3 2-. Jadi natrium karbonat rumus molekulnya adalah Na2CO3. Dilarutkan dalam air hingga volumenya mencapai 1,5 liter. Kita ditanya molaritas larutannya. Molaritas itu adalah jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Jumlah molnya adalah massa dibagi massa molekul relatif. Massa molekul relatifnya kita hitung dulu, berarti 2 dikali 23 ditambah 12 ditambah 3 kali 16. 106 mR-nya. Masanya 2,12 gram, massa molekul relatifnya 106, volumenya 1,5 liter. Jadi molaritasnya adalah 2,12 dibagi 106 kali 1,5. 0,013 mol per liter atau molar. Nomor 2, kita ditanya massa urea yang terlarut dalam 200 ml larutan urea 0,5 molar. Nah, urea ini CONH2 2 kali, kalau kita hitung massa molekul relatifnya adalah 60. 12 ditambah 16 ditambah 2 kali 14 ditambah 4 kali 1. Nah, molaritasnya itu adalah perbandingan mol zat terlarut dengan volume. Molaritasnya 0,5 molar. Mol zat terlarutnya massa dibagi massa molekul relatif. Jadi massa itu adalah, ini saya ganti dulu ya. Kita nurunin rumus dulu. Molaritas dikali massa molekul relatif dikali volume. Molaritasnya 0,5, massa molekul relatifnya 60, volumenya 200 ml. Nah, ini saya tetap masukin 200 ml dengan konsekuensi massanya jadi 200 mg. Jadi 6000 mg. Atau kalau kita jadikan dalam satuan gram, 6 gram. Jika sebanyak 1,07 gram padatan amonium klorida, amonium NH4+, klorida Cl- dilarutkan di dalam 350 gram air, maka akan diperoleh larutan dengan molalitas sama dengan berapa? Molalitas itu adalah jumlah mol zat terlarut dalam 1 kg pelarut. Jumlah mol zat terlarutnya berarti mol amonium klorida, massa dibagi massa molekul relatifnya. Ini kalau dihitung 53,5 massa molekul relatifnya. Dibagi P-nya itu adalah massa pelarut atau massa air. Di situ massa airnya 350 gram. Jadi molalitasnya 1,07 dibagi 53,5 dikali 1000 per 350. Jadi 0,057 molal. Nomor 4, kita ditanya massa sulfur dalam 50 gram padatan karbon disulfida. Cara mencari massa sulfur dalam karbon disulfida adalah dalam satu molekul CS2 ada 2 ya sulfurnya. Ini dikali massa CS2-nya. Jadi 2 dikali AR sulfur dibagi MrCS2, di 12 ditambah 2 kali 32, 76 massa molekul relatifnya. Massa padatannya 50 gram. Jadi 64 dibagi 76 kali 50. Jawabannya 42,10. Berikutnya kandungan oksigen dalam karbon dioksida. Dalam satu molekul karbon dioksida ada 2 atom oksigen. Jadi cara menghitung kandungan oksigennya begini. Jadi 2 dikali 16 bagi MrCO2. Kalau dihitung MrCO2-nya 44. Jadi 32/44 kali 100%.
72,72%. Oke, berikutnya. Untuk membuat 200 gram larutan gula 40%, maka ke dalam 100 gram larutan gula 30% harus ditambahkan gula dan air masing-masing sebanyak berapa gram. Pertama, kita kan punya gula 40% nih. Massa totalnya 200 gram. Nah, kalau 40%-nya itu adalah gula, berarti 60%-nya itu adalah pelarut atau air. Nah, jadi disimpulkan massa gulanya 40% kali 200. Jadi 80 gram. Massa airnya berarti sisanya ya 60% kali 200 ya pasti sisanya ya. Kan total 200 gram berarti airnya 120 gram. Totalnya massanya 200 gram. Nah, sekarang kita akan membuat larutan dengan keadaan akhir seperti ini. Sekarang kita punya larutannya 100 gram larutan gula 30%. Berarti massa gulanya 30% kali 100. Airnya berarti 70% kali 100. Jadi massa gulanya 30 gram, massa airnya 70 gram. Nah, supaya jadi keadaan yang di atas, berarti gulanya harus dijadikan 80 gram. Jadi kita harus tambahkan 50 gram gula. Supaya jadi 80. Terus kita harus tambahkan air berapa supaya jadi 120. Kita tambahkan air 50 gram juga. Gitu. Nomor 7. Kandungan klor dalam padatan garam yang massa molekul relatifnya 208 adalah 34%. Jumlah atom klor dalam tiap satu molekul garam tersebut adalah, nah kita nggak tahu nih garam klor ini mengandung berapa klor, kita nggak tahu. Tapi persentasenya adalah 34%. Nah, persentase itu adalah jumlah atom klor dikali AR klornya dibagi MR senyawanya kali 100%. Persentasenya kita udah tahu 34%. Jumlah atom klornya kita tidak tahu, kita misalkan X. ARCl-nya ini bisa dilihat di tabel atau lihat di sini aja. Massa atom relatif klor itu 35,5. MR senyawanya adalah 208. Nah, jadi kita langsung dapat nilai X-nya. Nilai X-nya berarti 35,5 kali dikali silang aja ya. Dikali 100 dibagi 34 kali 208. 35,5 kali 100 dibagi 34 berarti 208. Nah, ini X-nya 0,5 nih dapatnya. Jumlah atom klor dalam tiap molekul garam tersebut. Kan nggak mungkin ya 0,5 jumlahnya. Ini sebentar, ada yang salah nggak ya? Sebentar. Massa molekul relatifnya 208. Suatu garam yang mengandung klor itu biasanya depannya kan pasti ada logamnya ya. LX, CLY kita misalkan gitu. Kalau CL-nya 0,5 berarti L-nya 1 gitu ya. Oh, belum tentu juga sih. X-nya soalnya nggak mungkin 0,5 ya. Berarti ini jumlah ion logamnya lebih banyak. Coba ya.
Kalau kita misalkan garamnya itu LXCLY, berarti kan MR LXCLY-nya itu adalah 208. Ini karena dapat pecahan sih. Sebenarnya bisa aja sih kalau L-nya 2, CL-nya 1 gitu, L2CL. Tapi nggak mungkin juga ya, soalnya nggak ada yang muatannya setengah. Ini perhitungannya sih udah bener ya. Kita dapat X-nya 0,5. Ya sudahlah, kita tinggal aja. Nggak mungkin kalau jumlah setengah sih. Nomor 8. Molalitas ini ditanyanya. Larutan natrium hidroksida 10%. Kalau larutan natrium hidroksida 10% itu artinya dalam setiap 100 gram terdapat 10 gram NaOH dan 90 gram air. Nah, jadi molalitasnya adalah jumlah mol zat terlarut atau mol NaOH dikali 1000 per P. Molnya berarti 10 gram per mRNaOH. mRNaOH kalau dihitung 10 sih. 40. Jadi 10 per 40 dikali 1000 per massa pelarut. Massa pelarutnya air 90 gram. Jadi molalitasnya 0,25 dikali 1000 per 80. 3,125. Bentar, salah ngitung nggak ya? Kok nggak ada jawabannya? 0,25 dikali 1000 dibagi 90. Oh, salah ngitung saya. 2,7. Nomor 9, suatu wadah berisi gas nitrogen dan gas CO. Fraksi mol N2 dalam campuran adalah, berarti kita tinggal hitung mol N2, mol gas nitrogen, dibandingkan terhadap mol total. Mol gas nitrogen berarti massa nitrogen dibagi MR-nya nitrogen. Nah, ini harus ada data AR-nya ya. AR nitrogennya 14, AR karbon 12, ARO-nya 16. Jadi MRN2-nya 28 ditambah ini massa CO-nya 28. MRCO-nya kebetulan 28 juga. Jadi 0,5 per 0,5 tambah 1. Jadi 1 per 3. Berikutnya, kandungan alkohol dalam suatu larutan diketahui hanya 0,07%. Jadi ini larutan alkohol encer banget. Kadar alkohol jika dinyatakan dalam ppm adalah, nah kalau kita punya 0,07% larutan alkohol, berarti dalam setiap 100 gramnya terdapat 0,07 gram alkohol. Nah, sisanya air. Airnya berarti jadi 100 dikurangi 0,07. Jadi airnya 99,93 gram. Kalau kita mau ngitung konsentrasinya dalam part per million, berarti massa zat terlarutnya, massa alkohol, dibagi massa totalnya berarti tadi kita anggap 100 gram ya. Massa air dan alkoholnya. Dikali 10 pangkat 6. Kan kita pengennya dalam satuan ppm. Part per million, berat per juta. Jadi 0,07 dibagi 100 dikali 10 pangkat 6. Jadi hasilnya 700 ppm. Memang satuan ppm itu digunakan untuk menyatakan larutan yang sangat-sangat encer. Berikutnya kita ditanya molaritas larutan natrium asetat 82%. Langsung pakai ini aja. Berarti kita harus hitung dulu
massa molekul relatif natrium asetat. Nah ini ARNA 23, ARC 12, ARH 1, ARC lagi 12, ditambah ARO lagi ditambah ARO. Nah ini kalau dihitung jadi 82. Jadi balik ke rumus yang pertama, 82%, gak usah dibagi 100 ingat, kali 10 dikali massa jenis dibagi massa molekul relatif. Jadi 14 molar.